Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sore ini pelajaran kita tafsir Juz Amma. Kita di surat Al-Fatihah ayat yang ke-5, yaitu firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, as-sirat fihi qiraatan. As-sirat ada dua bacaan, sehingga di sini boleh mau baca salah satunya atau baca kedua-duanya boleh. Misalnya waktu sholat maghribnya baca yang pertama, yang kedua isyaknya yang lain, itu bisa. Yang pertama bisin, membacanya pakai sin, sirat, sin, tidak ada siulnya, tipis, ringan, sirat. Wabisot atau dengan sot al-khalisah, yaitu ada siulnya, sirat. Nah, bisa sirat, bisa sirat. Wal muradu bis sirat, dan makna atau arti dari sirat at-tariqu adalah at-tariq. Tariq, jalan, ya. Berarti tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Wal muradu bil hidayah, sementara yang dimaksudkan dengan hidayah, tunjukkan, ini hidayatul irsyad, yang dimaksud adalah hidayatul irsyad wa hidayatut taufik. Memohon kepada Allah hidayatul irsyad dan hidayah taufik. Nah, berarti hidayah itu ada dua. Ada hidayah irsyad atau hidayatul dilalah. Sama, dilalah, irsyad itu sama. Wa hidayatut taufik, yang kedua hidayatut taufik, ini kadang juga disebut oleh ulama hidayatul ilham. Kalau ini irsyad wa dilalah. Fa anta biqaulika, maka engkau ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, setiap kita salat membaca ini, tas'alullaha, berarti engkau meminta kepada Allah ta'ala ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ini namanya hidayatul irsyad tadi. Itu ketika amalan itu didasarkan pada ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa amalan sholihan, dan meminta kepada Allah amal soleh. Amal soleh itu amalan dari ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita minta, karena bisa jadi orang itu mempunyai ilmu yang dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak beramal soleh. Ini hanya mendapat satu taufik, satu hidayah, yaitu hidayatul irsyad saja. Kalau orang cuma mengerti saja ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, tapi tidak mengamalkan, itu baru mendapat hidayatul irsyad namanya. Belum mendapat yang namanya hidayatut taufik. Kalau orang itu diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, mengerti ayat dan hadis, kemudian mampu mengamalkan, berarti dia telah mendapatkan dua hidayah. Tadi hidayatul irsyad dan hidayatut taufik. Tidak bisa dibalik, misalnya apakah bisa orang tanpa hidayatul irsyad mendapat hidayatut taufik? Itu tidak bisa.
harus melalui hidayatul irsyad dulu. Tidak mungkin orang itu bisa beramal soleh tanpa apa? Ilmu yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka di sini pentingnya kita belajar tentang Al-Quran dan As-Sunnah, karena pengamalan Al-Quran dan Sunnah secara ikhlas itu yang disebut dengan amal soleh. Kalau sekedar berdasarkan perasaan atau katanya-katanya, taklid, tidak ada dalilnya amalan itu dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak disebut dengan amal soleh dan tidak disebut dengan as-siratal mustaqim. Amalannya itu tidak lurus. Wal mustaqim, mustaqim alladzi la iwaja fi. Mustaqim itu artinya jalan yang tidak bengkok. Iwaj itu bengkok. Nah, ini tafsir singkat pendek dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hampir sama dengan guru beliau. Kalau kita lihat iya kana butuh ihdinas siratal mustaqim ay dullana, tunjukkan kami ya Allah, wa arsyidna dan bimbinglah kami, wa waffiqna dan berilah kami taufik. Tadi ya ada hidayah taufik. Arsyidna itu maksudnya tunjukkan kepada kami dalil. Kalau apa misalnya sholat, mengangkat tangan itu sejajar mana, bimbinglah kami itu maksudnya tunjukkan kepada kami dalilnya yang benar. Dulana juga itu disebut tadi hidayatud dilalah wal irsyad. Tapi orang itu tidak bisa dikatakan berada di jalan yang lurus kalau cuma mengerti. Ini yang benar, ini yang salah, cuma mengerti. Sebelum dia mengamalkan, maka kalau dia mengerti yang benar yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya, kemudian dia mengamalkan, baru orang itu dikatakan masuk ke dalam apa? As-siratal mustaqim. Ini mutlak, ini syaratnya. Dullana wa arsyidna wa waffiqna dan berilah kami taufik lis-siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus wa huwa at-tariqu al-wadihu, jalan yang jelas. Jadi Al-Quran itu, Sunnah itu jelas. Namanya jelas, tidak terkandung di dalamnya keraguan. Kalau kita belajar Al-Quran itu bahkan dikatakan oleh Allah, Al-Quran Sunnah itu la raiba fi, tidak ada padanya apa? Keraguan. Wa huwa at-tariqul wadih, dan itu merupakan jalan yang jelas, wadih itu jelas, al-musilu ilallah, yang mengantarkan atau menyampaikan kepada Allah, wa ila jannatihi, dan mengantarkan ke surganya. Nah, maka yang ikhlas ketika kita baca ini, karena ini doa terpenting ya. Setelah awalnya ayat 1, 2 sampai 4 itu kita memuji-muji Allah. Kenapa kita puji-puji Allah? Ada maksud. Ada maksud yang fundamen ya, maksud yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan. Apa? Ini hidayah ini. Karena sesukses apapun manusia di dunia dari sisi dunianya, kalau tidak mendapatkan hidayah itu percuma. Karena lawan hidayah itu apa? Dolalah, sesat. Buat apa banyak uangnya tapi sesat? Ya, tidak ada gunanya. Maka ini perkara yang mutlak kita butuhkan dan sangat penting. Karena hidayah ini, kata beliau, yang bisa menyampaikan kepada Allah dan surganya. Apa itu jalan yang menyampaikan kepada Allah dan surganya? Wa huwa ma'rifatul haq,
yaitu mengerti tentang al-haq. Al-haq itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, wal amalu bihi, dan mengamalkan. Ini tadi jalan yang jelas tadi itu dua ini, mengerti dan beramal. Maka yang harus kita semangati lebih dulu mengertinya itu, belajarnya, taklimnya itu. Baru setelah kita mengerti, setelah belajar, taklim, memohon lagi kepada Allah rizki untuk bisa mengamalkan. Fahdina ila sirat, maka tunjukkan kami ya Allah ke sirat. Di sini pakai ila. Wahdina fis sirat, dan tunjukkan kami dalam sirat. Apa bedanya? Ada ke sirat, ke jalan yang lurus, ada di dalam jalan yang lurus. Gitu ya. Ada ila, ada fi. Fal hidayatu ila sirat, hidayah Allah ke sirat, ke jalan yang lurus, maknanya luzumu dinil Islam, tetap berada di dalam agama Islam, dari kafir masuk Islam. Nah, dari gak sholat menuju sholat. Nah, watarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan selain dari Islam, dari agama-agama yang lain. Itu ilas sirat namanya. Makanya di ayatnya tadi ada ila apa ndak? Di ayatnya nggak ada, langsung ihdinas sirat, ndak ada ila dan ndak ada apa? Fi. Sementara di tafsirnya ada ila, ada fi. Berarti di situ ada yang dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dibuang? Harfu jar, huruf jarnya ila atau dan fi. Kenapa kok dibuang? Nanti diterangkan. Wal hidayatu fi sirat, jadi hidayah ila sirat itu masuk ke dalam Islam, meninggalkan agama selainnya. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, atau selainnya, itu ditinggal. Berarti orang-orang yang berada di agama selain Islam, mereka bukan di jalan yang lurus. Jalannya apa? Bengkok. Dan tidak menyampaikan kepada Allah, tidak menyampaikan ke surga. Kalau enggak ke surga kemana? Neraka. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang musyrikin, mereka itu di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka itu ciptaan paling jelek, makhluk paling jelek, itu mereka. Wal hidayatu fi sirat, yang kedua hidayah di sirat, tashmulu al hidayah li jami'it tafasilid diniyah amalan ilman wa amalan. Nah, kalau hidayah dalam sirat fi sirat itu adalah hidayah kepada rincian agama. Ngerti caranya wudhu yang benar yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, itu fi sirat. Mengerti cara sholat yang benar yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, itu fi namanya. Baik secara ilmu maupun secara amal. Nah, berarti ihdinas siratal mustaqim tadi, kenapa kok dibuang huruf jernya? Karena di situ terkandung makna dua hidayah tadi. Apa tadi? Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Atau boleh dikatakan hidayatul dilalah wa hidayatul ilham. Fahadad du'a'u, maka doa ini min ajma'il adiyah wa anfa'iha lil abdi. Doa ini, ihdinas siratal mustaqim ini adalah doa yang paling mencakup, ya. Doa paling mencakup semua doa. Wa anfa'iha, dan paling bermanfaat. Maka kalau baca benar-benar
diserapi, difahami secara khusyuk, hadir hatinya, supaya benar-benar bermanfaat. Walihada wujiba 'alal insan atau wajib 'alal insan, dari itu wajib bagi manusia ayatullah bihi fi kulli rak'atin min salatihi. Dari itu Allah mewajibkan untuk membaca doa ini dalam setiap rakaat ketika sholat. Kenapa? Ini tadi alasannya. Karena doa ini merupakan doa paling mencakup dan paling bermanfaat. Tadi itu bahwa manfaat apapun, sebesar apapun yang dimiliki manusia, kalau orang itu bukan di atas hidayah, itu percuma. Kenapa diperintah oleh Allah untuk membaca setiap doa, setiap sholat atau setiap rokaat dalam sholat? Lidaruratihi ila dzalik, karena daruratnya manusia kepada itu, kebutuhan darurat, kepentingan darurat. Nah, ini tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ke-5 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-fawaidu, faidah. Faidah dari tadi ayat 5 ini. Min fawaidil ayat, di antara faidah ayat ini, lujuul insani ilallah, berharapnya, penuh harapnya manusia kepada Allah Azza wa Jal, ba'da isti'anati, setelah manusia itu memohon pertolongan. Karena ini kan dibaca setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Maka setelah membaca itu manusia bersandar, penuh harap. Penuh harap, lucu itu penuh harap kepada Allah. Berharap apa? Itu tadi ihdinas siratal, benar-benar berharap agar Allah memberikan hidayah. Setelah manusia itu memohon pertolongan untuk bisa melaksanakan ibadah, an yahdiyahu as-siratal mustaqim, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Artinya manusia itu pertama memohon kepada Allah untuk bisa ibadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu merupakan hak Allah. Hak Allah itu diibadahi. Nah, setelah orang itu ditolong oleh Allah bisa melaksanakan ibadah, maka orang itu memohon kepada Allah permohonan yang paling bermanfaat tadi. Apa itu? Berada di atas hidayah, berada di atas jalan yang lurus. Li'annahu la budda fil ibadah. Nah, karena berada di jalan yang lurus itu, ya, berada di jalan yang lurus itu harus terpenuhi 3 perkara, kata beliau. Pertama, li'annahu la budda fil ibadah min ikhlas. Pertama, jalan yang lurus itu adalah ketika orang itu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana ditunjukkan oleh Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa min isti'anatin, dan yang kedua, jalan yang lurus itu pertama keikhlasan, yang kedua adanya pertolongan. Yataqawwa biha alal ibadah, yang dengan pertolongan Allah itu orang itu bisa melaksanakan ibadah, bisa ngaji, hadir, bisa mendengar, bisa melihat kitabnya. Ini karena adanya pertolongan dari Allah. Dan itu juga kita memohon kepada Allah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yadullu alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana firman-Nya, iyyaka nasta'in. Yang ketiga, wa min ittiba'in lisyari'ati. Yang ketiga, jalan yang lurus itu adalah ittiba. Ittiba itu mengikut kepada syariat.
Syariat Allah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yadullu alaihi qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Li'anna siratal mustaqim huwa asy-syari'ah. Karena yang namanya jalan yang lurus adalah asy-syari'ah. Allati ja'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada pada beliau, yang datang dari beliau itu adalah jalan yang lurus. Walaupun misalnya berkenaan dengan kebiasaan beliau. Nah, misalnya tentang pakaian beliau pakai jubah misalnya. Nah, dan beliau juga sebagai teladan dalam segalanya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, kata Allah. Sungguh ada bagi kalian contoh yang baik pada Nabi Muhammad SAW. Yang dicontoh itu apanya? Meliputi seluruhnya, seluruh syariat berupa apa? Akidah, ibadah, akhlak, perilaku, itu semua contoh. Nah, walaupun kita tidak mengatakan apa hukumnya pakai jubah misalnya, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram misalnya. Apa yang sahih? Sunnah. Gitu. Ini mulai khilaf, ini mulai bingung. Gimana? Sunnah apa gimana? Ini banyak yang meyakini itu sunnah. Walaupun banyak orang ngaku ahlus sunnah risih terhadap jubah, ya. Ngakunya madhabnya apa? Ahlus sunnah, kok nggak mau pakai jubah padahal katanya sunnah. Nah, yang benar, yang sahih bahwa pakai jubah itu bukan sunnah. Itu kebiasaan orang Arab dan kebiasaan Nabi seperti itu. Termasuk surban, itu bukan sunnah. Artinya sunnah yang dimaksud kalau mengamalkan itu dapat pahala misalnya. Kalau tidak ya enggak berdosa, atau sunnah secara fikih. Tapi untuk jubah, untuk pakaian itu memang dikembalikan kepada negara masing-masing, kebiasaan negara masing-masing. Asalkan tidak membuka aurat dan tidak berpakaian pakaian yang dilarang. Misalnya warna yang tidak benar, warna kuning celup, merah celup, atau pakaian menyerupai orang kafir, selama tidak melanggar syariat, terserah. Sehingga hukumnya boleh mau pakai kopiah putih atau kopiah hitam. Mana yang pakai? Ini punya Asmuni, ini kan Rasul tidak pakai kayak gitu, mungkin belum pernah lihat yang seperti itu, ya. Apakah kemudian mau dikatakan yang putih itu afdal? Enggak di sisi itu. Kenapa? Karena ini sunnah, yang pakai kopiah putih itu sunnah, yang hitam enggak sunnah misalnya. Tidak ada penjelasan tentang jenis dan model pakaian. Nah, tapi kalau misalnya seorang muslim pakai jubah, kenapa sampean pakai jubah? Saya ingin mencontoh Rasulullah. Itu lain, karena dia namanya ta'assi, berteladan, mencontoh orang terbaik. Nah, maka mencontoh Rasul tadi itu pahalanya besar. Walaupun hukumnya apa tadi? Mubah, bukan sunnah. Paham ya? Paham. Hukumnya apa? Mubah. Mubah itu boleh. Boleh kamu mau pakai jubah, enggak apa-apa. Mau pakai yang sampean pakai namanya pakaian takwa itu ya enggak apa-apa. Boleh. Hukumnya apa? Mubah. Tapi ketika diniatkan saya mau beli jubah, kenapa? Mau mencontoh Rasulullah. Kenapa mencontoh Rasul? Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Paham ya? Bisa besar pahalanya. Besar juga pahalanya ketika dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangga, dia bangga, makanya bangga karena dia biasanya kan orang memang mengikuti siapa yang dicintai. Idola namanya ya.
Orang kita idola. Coba lihat anak-anak punk misalnya, yang ditiru idolanya. Dia punya idola, kadang idolanya itu bintang-bintang bola misalnya. Wah, beli kaosnya, punya kaosnya, nomornya dipakai, wah bangga walaupun cuma nomornya toh. Nah, maka kita merasa bangga punya teladan terbaik, idola terbaik, manusia terbaik, rasul terbaik. Siapa itu? Rasulullah. Dia beli jubah pakai, pahalanya besar. Pahala apa namanya? Pahala mencontoh. Nah, karena Rasul itu apa? Uswatun hasanatun, contoh yang baik. Tapi kalau ditanya hukumnya apa, memang boleh. Hukumnya boleh. Tapi mencontoh beliau adalah pahala besar. Tapi beda dengan jenggot misalnya, karena jenggot itu perintah. Selama itu perintah dari Rasul, maka hukumnya wajib. Banyak hadis-hadis sahih, dan itu jenggot itu perintah dari Rasul, sehingga para ulama mengatakan hukum memelihara jenggot itu wajib. Hukumnya wajib. Mencabutnya walaupun cuma 1 biji itu haram dan dibiarkan. Sementara kumis itu sunnah ya, kalau kumis itu sunnah dipotong pakai gunting, dirapikan pakai gunting, atau juga sunnahnya karena hadisnya macam-macam dikerok. Dikerok ya, namanya dikerok. Halak bahasa Arabnya halak. Tapi kalau jenggot itu dipelihara. Semua hadisnya. Jenggot itu batasannya tulang ini di bawah telinga, ada tulang sampai ke bawah. Nah, kalau kumis itu dan itu masuk dari 10 fitrah. 10 fitrah atau 6 fitrah, banyak angka-angkanya yang disebut oleh Nabi. Kalau orang membiarkan kumisnya panjang, itu nyalai fitrahnya. Berarti fitrahnya sudah enggak sehat lagi. Orang yang memelihara kumisnya, apalagi memelihara kumis kemudian jenggotnya dipotong, itu parah. Karena satu, melakukan perkara yang diharamkan. Kedua, tidak menjalani fitrahnya. Fitrah itu apa artinya? Kesucian diri. Menunjukkan suci dirinya itu, kesucian dirinya itu dengan memotong kumisnya, merapikan kumisnya. Karena kalau dibiarkan secara secara pandangnya itu jelek. Satu. Kedua, akan mengganggu makanannya yang mau masuk ke dalam mulutnya. Cucunya juga malas mendekati, geri, mau dicium geri, kayak gitu ya. Nah, belum lagi kata Aisyah radhiyallahu anhu bahwa jenggot itu merupakan penghias, pengindah laki-laki. Pengindah laki-laki, penghias. Kalau wanita kan pakai lipstick, ya, pakai make up supaya cantik. Tapi kalau laki enggak pakai itu. Pakai apa? Jenggot. Nah, laki-laki kalau masih muda ganteng, tampan. Begitu tua, hilang tadi dari sisi wajahnya, tapi tersisa ketampanannya, kegantengannya dengan apa? Jenggotnya. Tapi kalau perempuan hilang gitu, begitu tua hilang cantiknya, kulitnya sudah mulai keriput, giginya sudah berjatuhan. Kalau masih muda, umur 20, 25, ketawa giginya masih lengkap, cantik. Nah, tapi kalau udah tua, guyu, takut malah, ya. Kalau sekarang laki-laki dipotong jenggotnya, kumisnya dipotong, istrinya juga nggak ada jenggot, nggak ada kumis, jejer berdua. Jadi ya sama-sama gak ganteng, sama-sama gak ayu, ya derajatnya. Makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala laki-laki itu dibiarkan ketampanannya, terjaga ketampanannya dengan apa? Jenggot. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika berdoa,
Walladzi zayyanar rijali atau zayyanar rijala bil lihyati. Apa artinya, Amir? Walladzi zayyanar rijala bil lihyati. Ayo cepat. Nah, Pak Mas Ahyo. Demi Allah yang telah menghiasi laki-laki dengan jenggot, sampai dijadikan apa? Sumpah. Artinya karena memang ini suatu yang diyakini oleh semua para rasul. Semua para rasul dan para nabi itu berjenggot apa enggak? Mana dalilnya? Ucapannya Nabi Harun pada siapa? Nabi Musa, ya ibnu ummi, wahai anak ibuku, jangan kau tarik jenggotku. Ya, mereka itu punya jenggot, itu juga dalil ayat yang menjelaskan bahwa para nabi dan rasul itu berjenggot. Nah, maka hukumnya kalau itu masalah jenggot ini juga wajib, bukan hanya sunnah, karena adanya perintah dari Rasul SAW. Allah juga memerintahkan untuk mencontoh mengikuti Rasul. Wa ma atakumur rasul fahudhuh, kata Allah. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, jalani. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Rasul jauhi. Nah, ini termasuk yang diperintahkan oleh Rasul. Dalam kaidah fikih juga disebutkan al-amru al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu hukumnya wajib. Nah, maka bergembiralah dan jangan minder ketika Allah memberikan taufik laki-laki ganteng dengan apanya? Jenggotnya. Nah, dinasihati para istri kalau dia mengatakan potong aja mas, nggak pantas. Nah, ya yang dipotong itu ucapanmu tadi, tak potong sini gitu ya. Jangan lidahnya yang dipotong, nanti sampean susah. Ucapannya saja. Wa min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini jadi tadi syariat jalan yang lurus itu apa? Syariat Rasul, syariat yang dibawa oleh Rasul. Walaupun misalnya sekedar pakai sendal dari kanan dulu, memakai pakaian dari yang kanan, atau sekedar makanan misalnya. Syariat Allah, syariat Rasul makan misalnya. Baik itu pola makannya maupun cara makan. Pola makannya, kata Rasul, makan itu sekedar menegakkan punggung. Kalau masih kurang terus, hendaknya perutnya dibagi 3. Sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi air, sepertiga untuk bernafas. Nah, itu pola makannya. Karena kalau melebihi dari pola makan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ini, bahaya, akan menimbulkan berbagai penyakit. Allah juga berfirman, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum jangan lebih. Lebih dari mana? Itu tadi ukurannya sudah disebutkan. Lebih dari sepertiga. Bahaya. Dan kalau kita data rumah sakit sekarang ini kalau kita data rumah sakit sekarang ini, 90%-nya orang yang sakit dalam itu karena pola makan yang tidak benar. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, karena modelnya itu bentuk protes dari lambung, dari perut. Karena perut dikasih tugas belum selesai, kamu sudah masukkan lagi tugas. Kamu saja misalnya dikasih tugas belum selesai, sudah diberi lagi tugas, ditumpuk, kemudian belum selesai lagi, ditumpuk lagi, jengkel. Nah, lambungnya jengkel sehingga jadi penyakit. Intinya jangan memasukkan makanan ke dalam perut sebelum tugas perut itu menyelesaikan tugasnya, yaitu apa? Mencerna. Nah,
Maka ada Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam membawakan riwayat, membawakan kisah orang Amerika kafir mendalami, mempelajari hadis tadi. Sepertiga perut itu dibagi 3. Ini bagi orang yang semangat makan ini. Seperti dibagi 3 ini bagi orang yang doyan makan, memang doyan makan. Atau kasarnya itu pemakan, ya. Karena manusia itu tidak dipuji dengan banyak makan, manusia itu dipuji dengan banyak ibadah. Ya kalau kambing, ya. Kambing itu dipuji kalau apa? Banyak makan, dagingnya besar, dagingnya banyak, misalnya. Perutnya besar, wah seneng yang punya. Kalau orang perutnya besar, enggak dipuji yang seperti itu. Bukan ukuran pujian atau baik buruknya orang dari perutnya, bahkan itu tanda kejelekan. Kata Rasul, wa yadharu fihim as-siman, tanda hari akhir itu nanti banyaknya as-siman. Apa as-siman? Orang gemuk. Nah, orang kafir meneliti hadis tadi. Kata beliau, karena dia sudah masuk Islam, dokter ya, seorang dokter, biasanya cerdas memang. Diteliti, kata beliau di akhir penelitiannya, kalau orang itu mau melaksanakan hadis ini, hadis tadi loh yang menunjukkan pola makan ya. Makan itu sekedar menegakkan punggung, artinya selama punggungnya masih enggak bengkok, enggak usah mikir makanan, mikir ibadah saja. Buat apa ibadah yang banyak kan amal soleh. Tapi kalau sudah bengkok punggungnya baru makan supaya tegak lagi. Tapi kalau memang masih semangat makan, sangat nafsu pada makanan, tadi dibagi 3. Kata beliau, kalau orang itu mengamalkan hadis ini, maka tidak akan ada rumah sakit yang ditegakkan. Artinya hadis ini bisa menutup rumah sakit dan bisa menutup apotik. Tidak akan ada apotik yang buka dan tidak ada rumah sakit yang beroperasi sekiranya orang mengamalkan hadis ini. Bahkan beliau mengatakan di kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, kalau kamu tanyakan penghuni kubur, datang ke kuburan, tanya penghuni kubur itu, ya ahla kubur, wahai penghuni kubur, apa yang menyebabkan kematianmu? Mereka kebanyakannya menjawab at-tuhom. Tuhom itu kenyang. Tadi. Karena manusia itu, kebanyakan manusia itu nuruti nafsunya, tidak sabar mengendalikan, ya begitu akibatnya. Karena nafsu itu memang buta. Artinya buta itu tidak mengetahui tentang resiko, akibat. Nafsu itu enggak mikirkan itu. Sudah punya istri, masih tidak menundukkan pandangan, jelalatan ke istrinya orang, ke orang lain. Nah, sudah perutnya sudah kenyang, wah makan yang ini itu. Sampai disabdakan oleh Rasul, min siroril kholki, makhluk paling jelek itu adalah makhluk yang memakan semua jenis makanan. Pikirannya itu makanan terus. Tapi memang menggoda makanan itu. Kalau kita berangkat dari Merongkal ke Malang, kanan kiri itu isinya apa? Iya sudah segera menu makanan terus. Apa gak menggoda? Sementara kantongnya ada. Nah, pikiran seperti itu loh. Pikirannya makanan. Terus kata Rasul, min siroril kholki, makhluk paling jelek. Mestinya yang dipikir itu gimana dirinya selamat, banyak zikir kepada Allah. Terus kalau banyak apa yang dibaca, Mas Tahir? Kalau banyak, banyak berzikir dalam segala keadaannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam segala hal berzikir. Apa yang dibaca? Yang kata Rasul itu, kalau orang itu punya dosa sebesar sebanyak buih di laut akan diampuni. Selalu lidahnya basah dengan zikir ini. 4 kalimat. Ayo Pak Asmuni, gimana itu zikirnya? Subhanallahal azim, subhanallah bihamdihi, itu 2.
Nah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 4. Ya. Dibasahkan aja lidahnya dengan ini, pikir itu. Karena di 4 kalimat ini betul-betul membahas seluruh alam ini. Betapa ayat-ayat alam ini isinya ayat-ayat Allah, yang tidak ada ayat-ayat Allah, makhluk Allah itu yang sia-sia. Sehingga muncul subhanallah, maha suci Allah dari kesia-siaan. Walhamdulillah, kita diberi sehat, bisa begini, bisa begitu. Alhamdulillah, kita ini banyak kufur kepada Allah, kurang bersyukur kepada Allah. Kita ini cerewet, rewel, dan seterusnya. Alhamdulillah, la ilaha, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, la ilaha illallah. Terus Allahu akbar, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Nah, banyak zikir dengan baca ini. Jangan pikirannya tadi. Tapi memang manusia itu mudah terpengaruh oleh rayuan dunia, zahratud dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Mudah manusia terseret mengikuti nafsunya. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian itu seperti laron. Seperti laron, kalau ada api, dia lari ke api itu. Padahal kita semua tahu bahwa laron itu menuju api membahayakan dirinya, membunuh dirinya. Sampai aku pegang pinggang kalian, kalian terus lepas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Yang dipegang oleh Rasul itu bukan tangannya saja, tapi sampai pinggangnya. Kalau sudah dipegang pinggangnya kan sudah yang paling kuat dari badannya untuk bisa lepas. Tapi itu pun manusia tetap saja condong mengikuti apa? Nafsunya. Maka mengikuti nafsu tadi karena nafsunya itu buta, sangat berbahaya. Dan manusia ini hanya di antara 2 seruan, di antara 2 panggilan, seruan Allah dan seruan nafsu. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyambut seruan Allah, mengingkari seruan nafsunya. Orang yang binasa, celaka, orang yang mengikuti seruan nafsunya. Nah, hati-hati dengan nafsu, itu musuh kita yang ada di dalam diri kita. Wa min fawaidil ayat, di antara faidah ayat kelima ini, balaghatul Quran, tingginya bahasa Al-Quran. Haitsu hadfu harfil jar, ketika Al-Quran itu membuang huruf jar tadi, ya. Apa tadi yang dibuang? Ila dan fi. Min ihdina, dari kata ihdina. Wal faidatu min dzalik, apa faidah membuang huruf jar tadi? Li ajli an tatadammana talabul hidayah, dalam rangka supaya ayat ini mengandung semua tuntutan hidayah, semua permohonan hidayah terkandung dengan dibuangnya apa tadi? Huruf jar. Hiya hidayatul ilmi, hidayatul ilmi, hidayah ilmi. Tadi ya sebentar masalah kembali, mumpung ingat pola makan tadi. Yang kedua cara makan, kalau tadi pola makan. Yang kedua cara makan. Cara makan Rasulullah SAW juga menurunkan syariatnya, mengajarkan syariatnya. Kata Rasul SAW, kul biyaminik, kul samillah, ya gulam, bacalah bismillah. Jadi kalau mau makan, baca bismillah, itu cukup. Walaupun tidak sampai misalnya baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan itu bid'ah. Enggak ada tuntunannya mau makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasul cuma mengatakan samillah, bismillah baru makan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, itu juga masuk bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu juga termasuk bismillah. Artinya tidak apa-apa baca bismillahirrahmanirrahim. Kul mimma yalik, makan yang dekat di hadapanmu. Ini kalau makan bareng. Dan juga menunya itu
eh, ada di masing-masingnya itu, di misalnya bunder nampan ya, nampan besar, di situ ada 5 orang. Di makanannya itu, lauknya itu memang ada di sekelilingnya, di situ ada semua. Jangan kemudian lirik-lirik kanan atau kiri, waduh kok lebih besar yang kananku iki misalnya. Makan yang depan, itu adab makan. Lah kalau misalnya di sini nggak ada, waduh kok di depanku kok kosong, kok ada di kanan kiri semua. Nah itu ngomong ke temannya, enggak apa-apa, terangkan juga para ulama. Kemudian yang ketiga, kemudian berikutnya kata Rasul, makan yang depan, jangan yang tengah, jangan yang di tengah, makan dari pinggir, jangan dari tengah, karena barokah itu turunnya di tengah. Kemudian jangan berjatuhan, karena kalian tidak tahu mana yang barokah dari makanan itu. Dan Rasul menjilat jari-jari ketika selesai makan. Sebelum dicuci, jarinya dijilat, maksudnya dibersihkan sampai bersih tangannya. Sebelum dicuci, bersih tangannya, dijilati. Itu masuk sunnah, masuk ajaran yang mulia. Kemudian kalau ada yang jatuh, kata Rasul, diambil. Kalau kotor dicuci, kemudian dimakan. Karena kalian tidak tahu mana yang ada barokahnya. Nah, karena di situ Rasul benar-benar, kenapa sampai Rasul menyuruh ngambil yang jatuh? Karena pentingnya barokah dari makanan itu. Sudah kita bahas, sering kita bahas, barokah itu apa? Banyak kebaikannya. Apa barokahnya makanan? 1, tidak menimbulkan penyakit. Nah, itu kan penting. Sekarang kok banyak orang dolan makan kok tambah penyakitan. Itu diantara bahwa makanannya kurang barokah. Yang kedua, barokah dari makanan itu menimbulkan semangat ibadah. Itu kan juga sangat penting. Nah, dari makanan yang mungkin itu jatuh, maka diajarkan pada diri kita, diajarkan pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Kalau berjatuhan suruh ambil, istrinya jangan dibiarkan makanannya tersisa, anak-anaknya jangan dibiarkan kalau ada makanan tersisa itu ambil lagi, makan itu, selesaikan, habiskan anaknya gitu. Ditarik tangannya, dikembalikan ke tempat makanan dulu, habiskan dulu. Itu ada barokah yang kalian tidak tahu. Nah, jadi itu masalah tadi. Cara makan yang seperti itu, cara makan mulai dari pola makan sampai dengan cara makan, ini termasuk juga jalan yang lurus. Ini kan yang kita bahas apa? Sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tadi katanya jalan yang mengantarkan kepada Allah dan surga Allah. Yaitu walaupun lewat cara makan tadi. Kan enak, itu pahalanya besar karena mencontoh Rasul. Kemudian juga menyampaikan kepada Allah, memasukkan ke surga. Maka apakah kita kemudian meremehkan? Kemudian kita melalaikan perkara-perkara yang sangat penting ini. Masalah memelihara jenggot, masalah ini tadi pakai jubah. Walaupun itu hukumnya mubah, tapi ketika mau mencontoh Rasul, pahalanya besar. Mengantarkan kepada Allah, memasukkan kita ke surga Allah. Apa ada yang lebih penting dari ini? Nah, tidak ada. Yang paling penting kita ini selamat di dunia ini, berada di jalan yang lurus, tidak berada di jalan yang bengkok. Nah, jalan yang lurus itu apa? Ini tadi, huwa asyariatu, adalah syariat allati ja'a biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah kedua insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.